Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilah Nur Fauzia dengan nomor induk mahasiswa 215509009. Pada video ini saya akan menjelaskan apa saja tahapan sesi yang telah dilakukan pada video pertama. Yang pertama yaitu attending. Attending telah dilakukan. Yang pertama dimulai dari menghampiri konseli ketika konseli datang ke ruang konseling. Yang kedua, menanyakan ada perlu apa datang ke sini. Lalu setelah itu menanyakan tempat duduk yang ingin ditempati oleh konseli. Berikut setelah itu ketika proses pertama konseling, konselor menanyakan bagaimana kabar konseli. Lalu ketika proses konseling, konselor membuat kontak mata dengan konseli. Juga duduk berdekatan jaraknya dengan konseli. Kemudian agak condong ke arah konseli, lalu juga ramah dan senyum, kemudian tenang ketika dari pertama konseli masuk ke ruang konselor. Kemudian juga konselor mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan konseli. Lalu proses attending. Proses ini yaitu proses terhadap respon terhadap isi. Ketika konselor menanyakan isi dari apa saja yang mau disampaikan oleh konseli, seperti pertama apakah ada yang mau diceritakan, seperti itu. Kemudian ketika konseli menyampaikan isi ceritanya, menanyakan mengapa dan apa, seperti itu. Lalu yang kedua, respon terhadap perasaannya. Respon ini terdiri dari mengamati gerak-gerik dan mimik dari konseli. Lalu mendengarkan konseli dengan seksama, juga berusaha menyimpulkan apa yang disampaikan oleh konseli sendiri. Lalu yang ketiga ada respon terhadap makna emosional. Dari proses konseling yang telah dilakukan pada video pertama, dapat diketahui bahwa konseli merasa sedih karena kakaknya telah melakukan hal-hal yang menurut konseli sendiri itu hal yang tidak pantas untuk konseli dapatkan, sehingga ia merasa sedih hati dan merasa bahwa tidak pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, hal-hal attending yang telah dilakukan penting dilakukan karena untuk membangun hubungan dengan konseli supaya konseli merasa dihargai, nyaman dan aman, sehingga konseli dapat mempercayai konselor untuk mencurahkan isi hatinya. Kemudian responding, kenapa ini harus dilakukan? Karena konselor agar dapat lebih memahami masalah-masalah konseli dan juga mengerti perasaan konseli. Lalu apakah tujuan attending dan responding tercapai? Bisa dibilang telah tercapai, karena konseli sendiri dapat secara terbuka menceritakan masalahnya, sekaligus dapat memahami masalahnya dan juga merasa dimengerti masalah tersebut. Lalu selanjutnya, hambatan dari proses konseling yang telah dilakukan. Yang pertama, responding. Hambatan bagi saya itu responding, karena kita dituntut untuk harus mengerti dan memahami, tetapi tidak boleh
juga larut dalam cerita konseli yang disampaikan oleh konseli. Juga ketika konseli merespon, terkadang saya bingung tentang apa yang harus direspon oleh saya agar tidak membuat konseli menjadi kebingungan dan membuat konseli merasa rendah diri. Sekian untuk video kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.